Halo Sobat Perwira, kali ini saya berada di kantor Kecamatan Mundu. Tepatnya hari ini kita akan menghadiri acara audiensi dan koordinasi antara pihak Kecamatan Mundu dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai atau BPWS Manuk Sisanggaru terkait dengan permasalahan pencemaran yang ada di Waduk Setu Patuk Mundu. Sebagaimana kita ketahui, Waduk Setu Patuk Mundu adalah tempat bersejarah dan tempat kebanggaan warga Cirebon khususnya. Ada apa aja dan bagaimana audiensi dan koordinasinya, kita saksikan di sana. Kita intip cekidot. Kegiatan audiensi ini memiliki banyak peserta yang bersemangat untuk mendiskusikan berbagai topik penting. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana acara ini berlangsung. Yang saya hormati Pak Ahmad Bapak yang hadir secara pribadi, terima kasih banyak atas hadirnya Bapak Tahu beserta Ibu kami, seluruh Bapak Pinjam yang saya hormati, Pak Kapolsek yang juga beserta kami, dan Pak Dadamir yang juga punya Kalimantan. Dari FKKC beserta Mama Ibu atau yang mewakili yang selamat terkait masalah Waduk Setu Patuk, karena antara di sini maafnya di karena misalnya dengan utara hal ini tidak sama apa pertanian bisa dipautkan dengan bidang pertanian karena tidak adanya air petani tidak bisa bercocok tanam. Di level community di masyarakat yang paling gampang apa itu biopoli atau luas sebulan atau luas dari masa ya ini baru-baru terus tanpa pemadamnya di kamar yang kata prosesnya pada namanya gerak atau satu desa semua bergerak ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat di level di lokasi Tanjung. Nanti desanya diantaranya Pak di APBDC desa penanganan banjir itu yang bisa dilakukan oleh desa. Jadi sumur-sumur sampah misalnya secara teknis ya, dengan penyadaran masyarakat yang di tempat-tempat rawan. Kemudian di level kami di kabupaten apa yang akan melakukan kalau di Malang kami minta satu lahan daerah mana tanah desa nanti di sana yang bisa kami minta nanti kami bangunkan satu embung atau plantation atau apapun namanya untuk menampung mengurangi aliran air sehingga itu menjadi cadangan airnya masyarakat. Kemudian nanti BPWS kita kami usulkan hasilnya seperti apa. Ada satu dam besar di Kali Asam itu ada sepungan kalau yang sudah disurvey kami sudah ada di sana bersama BPWS akan direview kaitan dengan desain jaringan dan pengawasan. Review terkait situ paket itu semua sudah masuk konsep pemerintah. Jadi sudah ditugaskan untuk mengecek terkait kondisi seperti masalahnya itu mohon nanti saya diupdate ke Pak Budi ini Pak Harno jadi gini Pak
patok itu memang sementara ini kita temukan dapat hanya satu sebesar saja. Ya, jadi itu dia ada dua gedung di atas, Cikarawat sama Cibubur ya. Nah, permasalahannya kita akan coba cek nanti musim hujan. Sebenarnya ada aliran gas. Karena seharusnya terakhir itu kita temukan tidak maksimal aliran gas. Selama kegiatan audiensi ini, peserta akan terlibat dalam diskusi mendalam dan memberikan masukan atau keluh kesah mereka. Jadi gini, kalau kami, karena kami bekerja di isu lingkungan hidup gitu ya, dimana kami ingin masyarakat di desa-desa itu cukup pangan, cukup energi, cukup informasi dan mampu mengembangkan teknologi gitu. Kami sebenarnya ingin mengajak masyarakat khusus untuk dan masyarakat ini air ditanam karena itu tegakan pohonnya sudah sangat kurang. Kalau kekeringan hanya solusinya misalnya normalisasi gitu ya, melarang pedagang tapi ekosistem yang nggak diurus, ya ini akan terus terjadi. Bahkan tidak hanya di kawasan danau tapi sampai hulunya ya Pak, harus ada penanaman yang luar biasa, harus ada rehabilitasi, baru kemudian konservasi. Izin saya dari BPWS dari unit kerja Satker OP mewakili Bapak Satker saya yang tidak bisa hadir, sedang menampingi kepala balai di suatu tempat. Izin saya dititipkan oleh Pak Satker untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan mumpung momennya pas ini kebetulan para guru dan Ramil, Polsek dan Ibu Camat juga berterima kasih nih sudah memfasilitasi undangannya dan alhamdulillah kami dari BPWS bisa hadir di acara pertemuan hari ini. Izin sedikit mau menyampaikan dari kegiatan Satker OP terkait bendungan Situ Patok. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah pada tahu ya, Situ Patok itu sedang mengalami kekeringan yang luar biasa ya, yang sudah diketahui kondisi saat ini itu volume tampungannya hanya 2% dari volume normalnya. Mungkin di beberapa bendungan juga seperti itu Pak kendalanya, karena kita memasuki musim kemarau, bendungannya itu kosong kering banget Pak, sama seperti Situ Patok. Cuman Situ Patok ini agak viral ya Pak, mungkin yang sudah dilihat udah masuk TikTok ya Bu ya, terkait foto-foto selfie dan lain-lain, menimbulkan keramaian atau kerumunan serta tadi yang disampaikan oleh Bapak adanya insiden perebutan lahan parkir. Terkait ini Pak, Bu, dari Satker OP sebentar lagi kami akan mengadakan kegiatan kerjasama dengan Kodam Siliwangi dengan TNI Angkatan Darat di Bandung. Lingkup pekerjaannya yaitu pemagaran dan pemasangan TPT di area spillway. Mungkin Bapak Ibu pada tahu ya, di main dam-nya itu serta di area spillway itu sudah banyak bangunan liar dan kendaraan yang berlalu lalang ya di dalam bendungannya tersebut. Untuk diketahui Bapak Ibu, sebenarnya dari BPWS itu sudah sebagai informasi sudah memasang papan larangan mungkin ya, area zonasi daerah terbatas yang tidak boleh atau tidak banyak orang umum untuk memasukinya begitu. Barangkali ada penutup yang ingin disampaikan Pak Kaban? Cukup? Pak Kapolsek, Pak dan Ramil atau yang mewakili dari pertanian, barangkali ada yang mau disampaikan? Cukup? Dari peserta cukup ya semuanya? Pak Angga titip ya untuk kita bersinergi ya untuk konservasi Danau Situ Patok. Bu Ida juga kami titip, kita sama-sama desa Pempek, Sinarancang dan Situ Patok titip untuk warga yang berjualan di situ untuk diberi pemahaman ya bahwa itu akan dibangun pagar oleh yang punya lahannya gitu. Jadi
ya sebisa-bisa lah nanti kita komunikasinya ya Pak ya. Itu saja, terima kasih semuanya atas kehadirannya, Pak Kaban, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Heru, terima kasih banyak, Pak Budi, rekan-rekan semuanya dari UPT, dari pihak swasta dan dari pendamping desa. Mbak Ari titip anggaran 2025 ya untuk perencanaan di desa, kita fokuskan ke konservasi lingkungan. Dengan Pak Purnama dari Desa Munduk Pesisir. Boleh tanya Pak, untuk acara audiensi dan koordinasi pihak Kecamatan Mundu dengan BBWS, tanggapan Bapak seperti apa? Ya sangat bagus sekali Pak, ya anggapannya semua tuh ditanggapi semua, ya kayak tadi juga ada kayak di Muara, kayak ada di ini semua, pokoknya terbuka semua. Jadi insya Allah kayaknya nih ada potensi-potensi untuk berkelanjutan lagi. Terus harapan dari Bapak dari audiensi ini apa Pak? Semua pengen terlaksana semua. Jangan semua, jangan angan-angan aja gitu ya. Jangan janji-janji aja. Alhamdulillah hari ini fasilitas dari Ibu Camat kita bisa melakukan audiensi. Alhamdulillah pemerintah daerah dalam hal ini sangat mendukung ya. Jadi karena memang itu yang dibutuhkan oleh kita semua supaya masyarakatnya tahu seperti apa sih semua juga ada kewenangannya ya Mbak. Betul Bu. Di kecamatan seperti apa, di desa juga seperti apa. Kemudian kita pemerintah daerah juga harus seperti apa. Jadi semua ada kewenangannya. Nah, untuk kewenangan-kewenangan itu juga ada misalkan tadi sungai yang memang kewenangannya BBS, mungkin ke depan anggarannya juga oleh BBS ya. Untuk yang PUTR yang punya kita ya, kewenangannya di kabupaten, nanti itu juga mungkin akan kita anggarkan seperti itu sesuai dengan kebutuhan ya dan urgensitasnya seperti itu. Jadi intinya kita mendukung apa yang sudah dilakukan, terutama saya juga inisiasi Ibu Camat ya, alhamdulillah sudah bisa hari ini kita audiensi, jadi duduk persoalannya sudah tahu semua, tapi apa yang harus kita laksanakan di masing-masing instansi itu bisa dilakukan. Itu barangkali Mbak. Jadi memang kita dari Balai memang concern sekali ya terkait kekeringan di Setu Patok ya. Kita sudah mengecek sesuai arahan pimpinan permasalahannya di mana. Ya. Nah kita sudah lagi identifikasi awal, memang pengecekan ini ya bisa di musim kering saja. Jadi kita di musim hujan nanti kita akan cek lagi. Tapi pada dasarnya Situ Patok itu kan sebenarnya dia tidak ada mata air sendirinya, jadi dia suplesinya dari aliran yang ada. Nah saat ini kita identifikasi permasalahan memang dari aliran suplesinya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa clearkan nih masalahnya. Karena kita sinergi dengan pemerintah daerah nih. Apakah permasalahannya memang kita harus minta tolong mereka terkait salurannya, terkait bukaan segala macam, itu nanti kita akan dibahas dengan lanjut ya Mas. Oh gitu, iya siap. Untuk harapan sendiri Pak, atau mungkin dari BBWS punya solusi terkait pencemaran di Setu Patok Pak, secara teknis solusinya bagaimana gitu? Oh, nah itu dia. Jadi kalau secara peraturan memang wewenang kami ya, tapi kembali aliran yang masuk itu kan kita tidak bisa menjaga ya. Jadi ini harus kita semua lah. Iya, harus semua unsur ya yang berperan ya. Karena memang kita harus ngecek dulu satu-satu apakah permasalahannya memang seperti masukan dari warga, di masyarakat itu dari PT atau dari apa, dari perusahaan atau limbah perusahaan. Iya. Karena bisa jadi juga memang warganya juga harus paham bahwa limbah dari rumah tangga juga cukup berpengaruh gitu ya. Jadi memang kita harus koordinasi terus. Jadi intinya semua unsur, semua pihak itu harus memang berperan ya, bukan hanya BBW sendiri ya. Kita nggak mungkin bisa sendiri. Siap. Saya mau tanya untuk hasil dari audiensi dan koordinasi pihak kecamatan bersama BBWS terkait dengan pencemaran Setu Patok itu, hasilnya seperti apa Bu tadi? Ya, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mengadakan audiensi dan ini juga lintas sektoral, ada dari unsur Forkopimcam, ada dari Baplitbangda, dari PUTR, Dinas Lingkungan Hidup dan KUWU, Ekbang dan juga pemerhati lingkungan. Tadi ada dari Yayasan Wangsaketa dan dari Perwira Kreasindo ya. Alhamdulillah sudah ada gambaran dan titik temu bahwa
permasalahan waduk Setu Patok, kekeringan yang terjadi di Mundu dan problem iklim itu menjadi tanggung jawab bersama. Semua punya garapan masing-masing ya perannya. Desa bagaimana punya peran melalui anggaran desa dan pemberdayaan masyarakat, bagaimana sampah bisa dikelola dengan baik, bagaimana penghijauan bisa dilakukan. Kemudian kecamatan juga punya fungsi untuk koordinasi. Kemudian BBWS sendiri tadi sudah ada beberapa langkah yang ingin dilakukan ya, seperti nanti normalisasi, kemudian untuk yang di aliran Sungai Mundu juga terkait dengan sedimentasi itu juga akan dilakukan normalisasi juga gitu, dan juga ada beberapa pembangunan yang dilakukan, termasuk mungkin kita berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan saluran air yang itu menjadi kewenangan Pemda yang masuk ke Setu Patok dan kondisinya sekarang sudah rusak. Oh gitu ya. Harapan sendiri Bu sebagai Camat Mundu berkaitan dengan Setu Patok yang berada di kawasan Mundu sendiri kan menjadi objek wisata atau menjadi tempat kebanggaan orang Cirebon ya Bu ya. Tanggapan Ibu seperti apa untuk Setu Patok sendiri Bu? Ya, alhamdulillah ya keberadaan Danau Setu Patok ini menjadi berkah untuk kita semua. Air hujannya yang ditampung di situ menjadi berkah untuk pengairan. Begitu juga sekarang kekeringannya menjadi wisata gratis warga. Sedang viral juga kan? Sedang viral di mana-mana tentang Setu Patok ini. Ya harapan kami sih kita bisa sama-sama menjaga untuk kelestarian kembali, untuk kelestarian lingkungan dan untuk kenyamanan kita juga gitu. Jadi walaupun tidak ada airnya, walaupun sekarang sudah menjadi wisata gratis, tapi untuk permasalahan sampahnya gitu ya, tolong untuk bisa dijaga dan menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Kemudian juga ya hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas di sekitar waduk ya jangan dilakukan, seperti kendaraan masuk ke dalam waduk. Ayo marilah kita sama-sama menjaga. Tadi BBWS juga menyampaikan bahwa itu punya BBWS, tetapi yang memanfaatkan kan kita semua masyarakat di sekitar. Jadi intinya dari kecamatan sendiri mengajak dan menghimbau kepada seluruh unsur ya Bu ya, seluruh masyarakat untuk menjaga Setu Patok sendiri. Jadi bukan hanya dari pemerintah setempat ya Bu ya, tapi semua unsur, semua masyarakat juga harus menjaga lingkungan seperti itu ya Bu ya.